Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayas Mariana Hafifah dengan NIM 2111250033. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang interferensi behavior untuk bimbingan konseling anak usia dini dengan dosen pengampu yaitu Bunda Deni Febrini SAG MPD. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah pendekatan behavior. Pendekatan behavior bermula pada tahun 1950 dan 1960-an sebagai pemisah diri yang radikal dan perspektif psikoanalitik yang lebih dominan. Pada tahun 1950, terapi behavior serempak di Amerika, Afrika Utara, dan Inggris. Hal ini berfokus pada pendemonstrasian dan teknik pengkondisian perilaku yang lebih efektif dan radikal alternatif yang dapat berjalan untuk terapi psikoanalitik. Kemudian pada tahun 1960, Albert Bandura mengembangkan teori pembelajaran sosial yang mengkombinasikan klasik dan operant conditioning dengan penelitian pembelajarannya tersebut. Selama tahun 1950, sejumlah pendekatan kognitif behavior semakin meningkat dan masih mempunyai dampak yang signifikan dalam praktik terapi. Kemudian pada tahun 1970, behavior terapi muncul sebagai kekuatan utama dan dalam psikologinya tersebut, yaitu kemudian berdampak dalam bidang pendidikan, yaitu psikologi, psikoterapi, psikiater, dan pekerja sosial. Adapun teknik behavior diperluas untuk menyediakan solusi dalam dunia bisnis, dunia industri, dan masalah keterbelakangan anak tersebut. Pada tahun 1980, terapi behavior melanjut penelitian empiris untuk mempelajari metode dan mempertimbangkan pengaruh praktik terapi pada klien dan masyarakat yang besar. Meningkatnya perhatian telah memberi peran emosi dalam perubahan terapi, seperti peran faktor biologis dalam gangguan psikologisnya tersebut. Ada dua bidang perkembangan yang signifikasi, yaitu satu, melanjutkan munculnya kognitif behavior terapi sebagai kekuatan utama. Yang kedua, aplikasi teknik behavior untuk mencegah dan membantu dalam gangguan kesehatan hubungan. B. Bimbingan dan konseling pada pendekatan behavior, yaitu satu, konsep dasar konseling behavior. Konsep dasar konseling behavior yaitu Walpen menyebutkan konseling behavior merupakan saran yang mengenai masalah perilaku mulai dari kegagalan individu untuk belajar merespons secara adaptif hingga mengatasi gejala neurotik tersebut. Sementara itu, Khairul Anam menyebutkan bahwa konseling behavior adalah sebuah proses konseling, yaitu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan pendekatan tingkah laku dalam hal memecahkan masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah hidup yang ingin dicapai oleh diri sendiri oleh konselor. Dalam pandangan behavior, perilaku dibentuk berdasarkan hasil dan segenap pengalaman yang berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitar yang membentuk sebagai kepribadian seseorang tersebut. 2. Tujuan konseling. Tujuan konseling behavior berorientasi pada pengubah atau modifikasi perilaku konseli, sebagaimana disampaikan oleh Kumalasari diantaranya, yaitu 1. Menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. 2. Menghapus hasil belajar yang tidak adaptif. 3. Memberikan pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari. Yang keempat, membantu konseling membuat respon-respon yang lama yang merusak diri atau mengadaptif untuk mempelajari respon-respon yang baru lebih sehat untuk sesuai. Adapun yang terakhir yaitu konseling belajar berperilaku baru dan menganalisis perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkannya. Dalam keenam, penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran yang dilakukan bersama antara konseling dengan konselor tersebut. 3. Fungsi konselor. 1. Konselor berfungsi sebagai konsultan, penasihat, pemberi dukung. Yang kedua, konselor dalam pendekatan ini berfungsi sebagai guru, berpengaruh, dan ahli mendiagnosa tingkah laku yang maladaptif dan menentukan prosedur untuk mengatasi persoalan tingkah laku individu masing-masing. Yang ketiga, para konselor behavior memandang
kelainan perilaku sebagai kebiasaannya. Yang keempat, modifikasi yang menyimpang selalu mengubah situasi lingkungan positif yang direkayasa sehingga menstimulus terjadinya perilaku positif tersebut. Adapun teknik-tekniknya yaitu dibagi menjadi 5 macam, yaitu latihan asertif, desensitisasi sistematis, terapi implosif, pengkondisian evensi, dan kontak perilaku. Adapun yaitu C. Hubungan bimbingan konseling dengan behavior. Hubungan bimbingan konseling dengan behavior merupakan suatu pendisiplin konseling yang berasumsi pada perubahan perilaku. Perilaku biasa dipelajari dalam bentuk dan lingkungan di mana seseorang itu berada. Oleh karena itu, individu bisa saja salah dalam mempelajari perilaku tersebut, seperti perilaku agresif tertanam pada anak usia dini tersebut. Baik, itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.